Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmuddin Jadid dengan NIM 53020210073 akan menjelaskan sebuah materi tentang pengembangan tema dalam sebuah karya tulis ilmiah guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah penulisan karya ilmiah. Langsung saja ke dalam pembahasan. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian tema. Tema merupakan dasar dari sebuah penulisan dan menjadi pokok utama yang harus ada dalam sebuah karya tulis karena tema akan menentukan arah tulisan atau tujuan dari penulisan tersebut. Tema berasal dari bahasa Yunani yaitu tithenai yang berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Pengertian tema dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, sudut pandang karya tulis yang telah selesai atau tersusun. Sudut pandang ini berarti tema dalam sudut pandang ini artinya suatu pesan yang disampaikan oleh penulis dalam tulisannya. Sedangkan untuk sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang karya tulis yang masih dalam proses penyusunan. Maka pengertian tema adalah suatu perumusan topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yaitu apa hubungan antara topik, tema, dan judul. Topik adalah bahan pembicaraan atau hal yang menarik umum akhir-akhir ini. Sedangkan tema yang tadi telah dijelaskan, tema adalah suatu perumusan topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan sedangkan judul adalah kepala karangan dari sebuah tulisan yang menggambarkan variabel permasalahannya. Oleh karena itu, ketiga unsur ini sangat berhubungan karena semuanya merupakan dan dasar dalam membuat sebuah karya tulis. Akan tetapi ada perbedaan pendapat mengenai hubungan topik, tema, dan judul ini. Pendapat yang pertama mengatakan topik lebih umum daripada tema dan judul lebih spesifik dari tema. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tema lebih luas daripada topik dan judul lebih spesifik dari topik. Kemudian pendapat yang terakhir mengatakan topik dan tema sama saja dan judul lebih spesifik dari keduanya. Akan tetapi saya mengambil pendapat yang pertama yaitu topik lebih umum daripada tema. Sebelum kita menentukan dan mengembangkan sebuah tema dalam tulisan, kita harus mengetahui terlebih dahulu sumber-sumber tema dan syarat-syarat tema yang baik. Sumber-sumber tema ada 4. Yang pertama, penelitian dan pengamatan. Yang kedua, pengalaman sang penulis. Ketiga, imajinasi dan daya khayal terkhusus untuk karya fiksi. Yang keempat, yaitu pendapat dan keyakinan sang penulis. Kemudian syarat tema yang baik itu apa saja? Yang pertama, menarik perhatian penulis. Dengan tema yang menarik perhatian penulis, maka penulis akan lebih enjoy dan berusaha dalam mengembangkan sebuah tema tulisan. Yang kedua, tema diketahui dengan baik. Apabila tema benar-benar diketahui dengan baik, minimal konsepnya sudah diketahui dengan baik oleh sang penulis, maka dalam pengembangan tema tersebut akan lebih mudah. Yang ketiga, bahan-bahannya mudah didapat. Apabila bahan-bahan tema dapat mudah didapat, maka penulis akan lebih mudah dalam menguasai sebuah tema tulisan. Yang terakhir, ruang lingkupnya dibatasi. Karena apabila tema yang telah dibatasi ruang lingkupnya lebih mudah dikuasai daripada tema yang masih luas ruang lingkupnya. Langsung saja ke dalam pembahasan inti, yaitu cara menentukan dan mengembangkan tema dalam sebuah tulisan. Dalam mengembangkan dan menentukan tema, kita bisa membuat
sebuah peta konsep. Nah, sebagaimana yang saya contohkan dalam slide, bahwa di sini ada topik yang masih sangat luas, yaitu tentang corona. Nah, maka kita harus membatasi ruang lingkup topik itu menjadi beberapa topik. Nah, saya contohkan di situ ada PPKM, belanja online, belajar daring, dan ekonomi merosot. Nah, kemudian dalam pengertian yang tadi saya jelaskan, bahwa tema itu adalah sesuatu yang telah diuraikan atau ditempatkan. Mudahnya kita pahami bahwa tema adalah topik yang telah memiliki tujuan. Nah, contohnya dari topik yang telah kita batasi tadi, yaitu PPKM. Nah, maka kita bisa membuat tema dari PPKM ini menjadi cara tetap produktif ketika PPKM. Nah, ataupun dan contoh yang lainnya yang telah saya cantumkan dalam slide. Kemudian, bagaimana cara mengembangkan tema? Setelah kita menentukan tema, maka kita harus mengembangkannya. Caranya pun sama seperti tadi menggunakan peta konsep. Di sini saya contohkan menggunakan tema cara belanja online yang baik. Maka kita harus kembangkan tema ini menjadi beberapa pembahasan. Di sini dicontohkan ada apa saja yang berhubungan dengan cara belanja online yang baik ini. Nah, kita kembangkan terus. Contohnya menggunakan diskon, melihat ulasan produk, pengiriman barang, dan melihat rating toko. Nah, terus kembangkan lebih luas lagi. Maka ketika kita sudah mengembangkan sebuah tema, maka ketika kita menuangkannya ke dalam sebuah tulisan, maka ketika kita membahasnya tidak boleh keluar jalur dari apa yang telah kita kembangkan tadi gitu. Karena kan sebagaimana tadi pengertian tema, bahwa tujuan tema yaitu apa? Agar tulisan kita lebih terarah, tidak kemana-mana. Oleh karena itu, ketika kita menuangkan tema yang telah kita kembangkan, maka kita tidak boleh keluar jalur dari tema yang telah kita kembangkan tadi. Kemudian sedikit tambahan, bahwa bagaimana sih kita menentukan sebuah judul dari tema yang telah kita kembangkan tadi. Nah, judul sebagaimana tadi pengertiannya, bahwa judul adalah kepala karangan atau bisa kepala karangan yang menggambarkan variabel permasalahan. Nah, biasanya judul itu mencantumkan sebuah nama tempat, kemudian nama aplikasi atau platform, marketplace, ataupun sebuah metode dan lain-lain sebagainya. Maka misalnya dalam contoh yang kita contohkan tadi, misalnya cara berbelanja online yang baik di marketplace Tokopedia, ataupun Shopee, ataupun Bukalapak, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang pengembangan tema dalam sebuah karya tulis ilmiah. Saya sangat menyadari masih banyak kekurangan dari apa-apa yang telah saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, saran dan kritiknya sangat saya butuhkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.